Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sekarang ini yang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merasa malu kepada Allah. Ada orang bilang kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kita jaga. Pandangan mata dijaga, pendengaran dijaga, isi yang akan masuk di perut ini kita jaga, ya. Kemudian hendaknya dia selalu ingat akan kematian, dia akan ingat hari kebangkitan. Kemudian dia harus ingat bahwasanya nanti dia akan dikubur, dia akan dibangkitkan dan seterusnya seperti itu. Tapi orang yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan semua kemewahannya duniawi. Kehidupan dunia ini ya dia jalani saja, yang kebutuhannya dia ambil, yang di luar kebutuhannya tidak dia ambil. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka berarti dia betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh suki, ya boleh suki, tapi pada batas-batas dan koridor yang ada. Suki ya udah ono sing larang. Mosok wong suki Allah itu senang kalau lihat hamba, lihat bekasnya nikmat pada hambanya, punya mobil yang enak, pakaian yang enak dan lain sebagainya. Tapi satu, bersyukur kepada Allah. Baca alhamdulillah wa syukurillah. Kan gitu. Lebih bagus kita punya apa saja, ya. Kemudian nanti kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa. Kalau sudah seperti itu, nanti kita akan mendapatkan apa yang kita kepingin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilarang. Orang tidak boleh kita mau melarang orang itu mau, ya apa, biarkan, ya. Yang paling penting adalah tetap kita tunjukkan akhlak-akhlak Islam kepada para hambanya Allah sebisa kita. Di luar kebiasaan kita, di luar kemampuan kita, ya kita bilang, ya Rabb, saya tidak mampu. Tak serahkan hamba ini kepadamu. Nah, sekarang akhlak kita kepada para hambanya Allah. Yang paling penting adalah kita harus cinta kepada semua hamba yang beriman. Saya kepingin untuk hamba yang beriman itu dia mendapatkan seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita. Sampai minta dihormati, ya hormati orang itu. Sampai minta dihargai, hargai orang itu. Sampai minta diri sampai itu dicukupi, ya kalau ada orang kekurangan sampai cukupi. Seperti itu. Sampai kepingin dengar ucapan enak, ya usahakan sampai untuk ngomong yang enak kepada orang lain. Sampai ingin diperlakukan yang enak, ya sampai perlakukan orang lain juga dengan yang enak tanpa membedakan. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya idza qala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang yang jahil seperti itu tadi, nah, saya tidak percaya, masalah, terserah haknya dia. Saya Allah terserah. Cuman saya adalah jadi kita harus cinta kepada semua siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta kepada hambanya itu Allah itu apa? Ini hambanya Allah yang beriman dulu. Jangan mikir orang yang kafir dulu, nanti dulu. Sekarang kita ini enggak. Ya. Kudu cinta orang kafir. Enggak, entar dulu. Bukan benci. Kita sama orang kafir jangan ganggu, enggak. Tapi untuk mencintai hanya kepada hamba yang beriman, itu aja. Artinya cinta beriman itu kita kepingin kan yang terbaik untuk mereka. Sampai punya tetangga orang beriman, orang mukmin, muslim. Saya kepingin dihormati, misalkan kita kepingin enak, kepingin dihormati, kepingin dihargai. Kita kembalikan kepada orang itu juga. Oh, harga Allah. Sesuai dengan keadaannya dia. Ya minimal jangan lupa 3 hal. Murah senyum, berbagi kita. Berbagi sebisa kita itu tak harus duit, tidak harus makanan, ya mungkin dengan kita nolong dia secara fisik, atau misalkan kita tolong dia dengan kata-kata yang baik, semangat, itu kadang justru tidak dilupakan. Ada orang yang dikasih duit terus sampai pisui. Waduh, ya lapo, jadi gak mbok kayak duit gak apa-apa lah ngono ya. Jadi kehidupan ini tidak selalu enak. Paham tak?
Ya kalau ada orang-orang seperti itu, idza khatabahumul jahiluna qalu salam, ada orang-orang yang jahil ya dihindari aja. Buat apa? Tak bisa kita terhindar dari orang yang jahil. Tidak mungkin kita bisa terpisah dari orang jahil. Tidak mungkin. Pasti harus ada orang-orang yang jahil. Kemudian kita sayang kepada orang-orang beriman. Kasihan. Sakno. Terutama kalau mereka yang lagi terjebak dalam maksiat. Jadi kalau kita lihat sampai ada orang beriman itu, ini terjebak oleh godaan setan. Lu terus gimana? Ya didoakan. Tidak bisa dikandani, didoakan. Itu anu yang baik. Kemudian kita hormati yang besar, yang lebih tua kita hormati. Yang muda kita sayangi. Ya. Dan kita menerima kebaikan dan kita balesi. Itu tandanya orang berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wong sing gak iso terima kasih ambek manusia berarti gak iso terima kasih sekali Gusti Allah. Jadi artinya pandailah kita terima kasih tanpa menuntut orang itu baik kepada kita. Sudah gitu aja. Itu paling enak. Kita ada kewajiban gini sih diributi orang. Wis pokoknya lakukan kewajibanmu, sisanya urusannya kita dengan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita dijahili orang dan lain sebagainya. Lakukan kerjamu sesuai dengan porsimu. Di luar kemampuan itu ya tak serakno Allah Subhanahu wa taala wis tak iso kita orang apa namanya berlebihan lebih daripada itu tidak bisa. Paham tak? Ya kan? Nah, ada orang ini biasanya suka bikin tempat. Jadi kalau bukan masih bilang. Jadi dia bikin tempat air, jadi satu kayak rumah-rumahan gitu, ya kotak, terus nanti dikasih air. Kita di sini kan biasanya dulu saya ingat dulu di sini ada kendi-kendi. Di rumahnya orang-orang itu dulu di jalan-jalan itu biasanya nanti ada kayu, biasanya saya kira di sini bensin. Nah, nek biyen iku ndak dikai kendi ireng biyen. Jadi orang yang mau minum gratis bisa. Masih belum ada aqua itu sih jarang dulu. Pakai kendi itu ya. Kendi itu dia minum. Ada orang lewat bisa minum, ada orang tamu bisa minum, siapa saja bisa minum, bebas. Nah, orang dulu itu dia bikin tempat kayak rumah-rumahan itu ada airnya. Bisa nih air itu bisa dipakai untuk minumnya dia, bisa juga nanti dibuat kalau di bagian sebelahnya bisa dijadikan minumannya hewan tunggangan. Tukangnya ini bilang, lho ki awak dhewe sing gawe kok moro-moro ada kotoran manusia di sini. Ada orang buang air di situ. Sopo? Wis bersenono wae, paling wong jahil biasa. Besoknya lagi, 3 hari terus diawasi dari luar. Diawasi jarine ya Allah. Misananmu dhewe. Oh iya. Ya akhirnya wis tak apa wis. Kita awak dhewe sing salah iki. Besok dia sama anaknya dia berangkat, datang, dia ngetuk malam-malam ke rumah misanannya ini, bawa gula, bawa gandum, bawa roti kayak bawa apa. Assalamualaikum. Siapa? Gula. Wah, keweden dia, takut. Dianggap ya Allah, dibuka. Ahlan wa sahlan. Oh, minta maaf ya Allah, aku suwe gak tau nang kene, kurang nyambung silaturahmi. Iki ya tak dititipi iki sik duduk enak. Selesai dia pulang. Besok sudah tidak ada lagi. Malam itu disuruh ngawas, tidak ada lagi. Besoknya aman. Nah, jadi mungkin kurang. Jadi jangan sampai kita ini hanya gara-gara urusan kecil kemudian sampai kita korbankan iman kita, sampai berani menumpahkan darah orang lah. Jangan sampai. Urusan titik, tidak bisa. Ini tidak bisa diselesaikan pakai ini harus diselesaikan pakai senjata. Jangan merasa kuat. Ada yang lebih kuat. Nek kon saiki kuat, hati-hati. Anakmu sakno kok. Kita sampai naudzubillah sampai bunuh orang. Ingat hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nanti ke anak. Hati-hati. Ya, kita bukan takut tapi berani itu kita yang berani ngalah dan lain sebagainya. Kemudian adalah biasakan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita maafkan kesalahan orang lain, ya maka insya Allah
Ya, kalau kita gampang maafkan kesalahan orang lain, Allah yang maafkan kesalahan kita. Seperti itu, Saudara. Nah, jadi ini akhlak kita kepada sesama. Satu saja lulus, yang lainnya bisa digarap. Soro loh, belani orang, baik sama orang ini tidak gampang. Tidak gampang, orang berilmu belum tentu. Kadang zaman saiki wong berilmu malah tambah ketok sombongi. Iya kan? Justru kadang kalah akhlaknya sama orang awam biasa. Makanya kalau dia tidak minta taufik kepada Allah makanya dia minta Allahumma ini as'aluka taufiqa lima habika minal a'mal. Ya Allah, berikan saya taufikmu untuk melakukan amalan-amalan yang kau cintai. Ah, itu baru dapat. Kalau tidak bisa, iso cuma. Jadi ilmunya cuman mungkin hanya di lisan. Ini kalau hanya di lisan bakal jadi tuntutan dia di akhirat. Lah orang yang bisa ngamalkan, ya orang seperti itu saya lilin, menerangi orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Jadi kita biasakan diri kita ini jangan takut kecuali hanya kepada siapa? Dan jangan terlalu butuh kepada sesama. Loh Beb, ya mungkin kalau sampai punya duit enak ngomongnya, ya, betul. Betul itu, ya betul. Saya enggak ngingkar itu. Nek enggak duit, ya dilatih. Daripada kau diembek-embek terus. Kan gitu. Allah Maha Kaya, betul, Allah Maha Kaya. Harus kita punya pikiran ini, kalau enggak dari sini, pasti ada jalan yang lain. Ya kan? Ya toh. Nah, jadi apapun yang kita alami dari hal-hal yang tidak baik itu biasanya dikarenakan kita ini kurang baik menjalankannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tutupan